Nah, ya, pertanyaannya yang pertama, apakah cewek sama cowok perempuan ini bisa sahabatan? Oke, dekat banget dah. Apakah bisa cewek sama cowok sahabatan dekat? Punya sahabat cewek sama punya sahabat cowok nggak? Udah. Bayanti punya sahabat cewek, cowok. Karuni punya sahabat cewek nggak dulu? Punya sahabatan, nah lo punya sahabat lawan jenisnya yang deket banget gitu. Jangan aku. Ayo dulu kita langsung naik ke dia nih ya. Iya. Ya maksudnya bukannya opini ya, tapi emang real. Real. Terus beropini juga, menurut kalian kayak gitu boleh atau enggak? Nah, maksud gue gitu Deket artinya. banget, punya sahabat deket tapi lawan jenis gitu. Dulu dah yang pengalaman. Yo, hey. Ayolah Kak Hai. Siapa dulu? Aku deg-degan mau ngomongnya. Jadi timpalin siapa dulu kek? Ya Kak Hai dulu. Kita Kamu kahe. temen aku nonton. Temen nonton. Enggak, itu deh benar. Dijawab dulu. Buat Bahai, punya nggak sahabat cowok? Ada kan? Pasti. Banyak dikit. Banyak. Banyak ya. Ya kalian. Betul. Enggak, maksudnya sahabat yang kayak diajak. Enggak, nanti dulu. Kalau Berit punya nggak sahabat cewek? Yang deket Ya enggak, pokoknya punya nggak sahabat cewek? Sahabat ya, bukan cuma sebatas teman yang sahabat. dulu ada waktu SMA. Ada ya. Ya kalau dulu mah ada. Ada. Nah, dekat banget nggak sama kalian kalau Bahai? Dapetnya siapa? Maksudnya kayak diajak curhat. Mau diajak cerita semuanya tentang kehidupan kalian ke teman kalian itu ada nggak? Ada. Kira-kira kalau menurut Bahai, bisa nggak sih cowok sama cewek sahabatan? Bisa sih. Kenapa? Biasanya ujung-ujungnya baper gitu nggak sih? Cowok, cewek, sahabatan, baper. Ya. Kalau ini baper nggak dulu sama temennya? Kalau cewek Ini sih dulu ya, bukan sekarang. Iya. Ayo. Ada dulu, tapi biasanya kalau cewek ujung-ujungnya baper gitu nggak sih? Meskipun sama temen sendiri. Iya. Soalnya aku ya pernah lah hitungannya. Tapi itu sahabatnya cowok tuh deket banget. Deket banget nggak ya? Ya akrab lah. Ya, Bukan sekedar akrab doang, tapi kayak kalau Mbak Hayat ada masalah cerita ke dia. Aku takut teman-teman aku As nonton friends. doang. Emang kenapa? Kan nggak disebutin nama. Iya sih, tapi pasti pada tahu. Ya pasti tahu sih dia kalau nonton. ya mungkin Bahai sendiri nggak bisa cerita, nggak bisa sedekat apa sih kenapa kita perlu ya kayak tadi misalnya ada masalah. Kalau Bahai sama temen cowok Bahai, nggak bisa sahabat ya, kalau sahabat Bahai itu sedekat apa gitu kalau menurut Bahai? Sedekat apa ya? Oh dulu aja ya, waktu di sana gitu. Jadi kayak karena dulu satu daerah gitu. Aku deg-degan deh belum. Iya pasti. Karena satu daerah gitu jadinya akrab. Jadi apa-apa ke dia. Itu kan teman kecil kali. Enggak, bener. Jadi kita ketemunya tuh pas dewasa gitu. Tadinya karena satu daerah, orang tua kita kenal. Enggak orang tuanya kita kenal. Orang tua aku kenal sama ustadznya dia gitu. Jadi kita jadi akrab gitu lah. Jadi sering cerita-cerita ya. Iya, terus jadi baper lah gitu. Siapa yang baper nih? Ya dia lah. Oh, dia. Kalau aku nggak mungkin. Tadi katanya cewek yang baper, gimana dah? Enggak. Enggak, Bahai taunya dia baper tuh dari mana ya? Ada lah. Oh gitu ya. Ada ya. Pakai malah buka aib sih. Kalian kan misalnya kalau punya masalah nih, kalian lebih suka cerita ke sahabat yang cewek atau cowok? Masalah apa dulu lah. Ya masalah apapun, entah dulu tentang pacar, entah keluarga, entah masalah Mau pacar kehidupan pribadi. Ada kompetisi nggak ada? Dulu pacaran nggak? Enggak lah. Dia nih kayaknya pacaran. Enggak, aku nggak Kau pacaran. lebih nyaman cerita ke sahabat cewek apa cowok? Ke cewek lah. Kalau ke cewek tuh kita lebih mencurahkan perasaan. Kalau ke cowok tuh kita lebih nyari solusi. Setuju nggak tuh statement bahaya kayak gitu? tergantung curhatannya apa ya. Kalau dulu gue punya bisa dibilang sahabat dekat itu lawan jenis waktu SMA ya. Iya. Waktu SMA sebenarnya bukan gue doang sih, jadi waktu SMA tuh gue punya kayak bukan geng sih, jadi kayak sama-sama ke masjid, sama-sama kesini kesana gitu bareng-bareng. Nah di dalamnya itu ada cowok, ada cewek. Nah ada satu cewek itu bisa dibilang dekat sahabat lah gitu. Yang lain juga dekat, cuman nggak sedekat sama gue.
ya kalau misalkan curhat masalah pelajaran, masalah di sekolah, terus ngerjain bareng-bareng karena satu SMA waktu itu, cuman dia IPS, gue IPA. Apa namanya? Tapi kalau masalah keluarga nggak cerita ke siapa. Siapapun. Enggak. Sebatas itu doang, sebatas kalau misalkan di sekolahan kayak gimana, kalau di sekolahan ada masalah kayak gimana gitu. Terus ada tugas bareng-bareng gitu aja sih. Soalnya dia usianya juga lebih tua dari aku. Jadi nganggapnya pertama itu kayak kakak adik. Aku kan anak pertama. Jadi kalau ngelihat orang lebih tua tuh kayak punya kakak gitu. Jadi karena dari itu jadi dekat. Ya udahlah kayak gitu. Berarti kalian berdua tipe-tipe yang kalau punya masalah nggak cerita ke orang ya? Enggak. Tergantung masalahnya apa. Kalau masalah keluarga enggak. Apapun. Kalau keluarga Iya, enggak. kalau Tapi kalau masalah kayak masalah di sekolah, masalah sama itu Pacar. gitu. Tapi kalau masalah keluarga enggak. Biasanya aku malah curhat tuh masalah yang menurut aku yang receh-receh. Masalah gede tuh biasanya aku lebih filter. Tapi menurut kalian kalau misalnya cerita masalah keluarga ke temen itu pendapat kalian gimana? Boleh nggak sih? Atau kalau kayak misalnya alasan kalian nggak cerita ke sahabat tentang keluarga kenapa? Karena aku nggak suka curhat orangnya. Jadi Tipe introvert gitu. Iya. Jadi kalau curhat tuh milih banget gitulah ibaratnya. Jadi kayak kayaknya nih orang punya solusinya. Beda aku tuh sebenarnya tipe orangnya males curhat. Jadi kalau aku curhat aku butuh solusi namanya. Tapi dicurhatin ya? Iya, tapi entah kenapa orang-orang tuh pada curhat. Tapi nggak apa-apa, itu jadi web series di production kan. Kalau keluarga, masa keluarga enggak ya? Karena kalau masa keluarga kan intim banget ya, privasi banget. Jadi sebisa mungkin kalau untuk masalah-masalah yang berat gitu, kalau yang receh sih ya mungkin untuk teman yang percaya aja sih yang dekat. Kalau untuk berat enggak. Sebisa mungkin dikit dulu sendiri. Kalaupun nggak bisa, ya paling sama keluarga lagi. Musyawarah namanya kan, bukan curhat. Oh kalau gue apa-apa cerita ke orang ya? Anda tipe extrovert berarti. Emang iya? Tapi nggak tahu juga sih. Tapi sebenarnya Iya. gue sebenarnya bingung, gue tuh kayaknya bukan introvert, tapi gue malu gitu, maluan. Malu tipe introvert bukan? Iya, Apa tuh? kayaknya termasuk. Termasuk ya? Gue tuh maluan. Tapi kalau misalnya dibilang introvert, nggak tahu deh. Udah lanjut. Next. Apa tadi? Tadi itu intinya apa? Nggak tahu, nggak ada intinya intinya. yang dibiarin. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kita dulu intinya ini, menurut kalian sahabatan cewek sama cowok tuh gimana? Boleh atau enggak? Ya, Itu bukan boleh mah inti, boleh pertanyaan aja. ulang. Ya boleh Ya pada boleh intinya aja. sebenarnya sahabat cewek itu boleh gitu. Ya boleh mah boleh aja, tapi biasanya resikonya baper doang. Kalau Ardi Aduh, bukan kapasitas gue itu secara ini ya umum general. Kalau secara syariah gimana? Ya secara Secara syariah? syariah ya lebih baik Tidak. tidak. Ya kalau gue pribadi sih boleh ya, pribadi untuk cowok cewek kan lebih sahabat. Tapi ya mungkin ya balik lagi sih kan ya kita tetap pasti ada batasannya ya. Tapi ya tetap lah sebagai orang sosial gitu ya pasti butuh sahabat. Jadi ya boleh aja. Cowok sahabat sama cewek sama cowok oke. Biasanya kata gue juga oke. Iya boleh mah boleh, tapi biasanya kalau cewek tuh lebih ke baper doang nantinya. Kalau urusan baper atau enggak ya itu urusan hati. Iya. Nggak bisa paksain juga. Risikonya gede itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih buat yang mungkin pernah patah hati dan lain-lain. Jadi pertanyaannya, gimana sih cara move on cewek sama cowok? Kira-kira beda nggak sih move on cewek sama move on cowok? Nah, Kalian kan pasti pernah patah hati kan? Iya, duluan. Cara kalian move on dari orang itu gimana? ya sebenarnya sih move on itu kalau menurut gue pribadi ya move on itu bukannya kita putus. Misalnya yang punya pacar tapi jangan pacaran cowok. Tapi move on itu ya mungkin kita pernah dikecewakan sama orang. Ya mungkin setiap cewek sama cowok kan pasti beda ya cara untuk move on-nya kan. Kira-kira gimana nih menurut versi cewek dan menurut versi cowok untuk cara move on itu kayak gimana? Jadi mungkin bukan untuk cowok secara general kali ya. Maksudnya tergantung orangnya juga sih. Iya. Kalau gue tuh tipikalnya kalau misalkan udah
udah satu orang tertuju itu ya itu gitu, nggak bakalan, maksudnya susah untuk apa namanya, untuk lain hati. nggak, maksudnya susah lah gitu. Jadi kalau misalnya udah suka, udah sayang ya udah. Nah kalau gua, sepengalaman gua, apa namanya, waktu sih. Tapi dalam kurun waktu itu, dalam kurun waktu untuk apa namanya, untuk move on itu sangat tersiksa kalau gua. Karena kalau gua kan orangnya nggak bisa apa namanya, nggak bisa. Oh kan kalau cowok itu kalau jatuh satu tunggu 1000 gitu kan. Ini enggak, kalau gua nggak. Jadi kayak ya udahlah. Hari pertama kepikiran, sepekan, 2 pekan, sebulan masih kepikiran, bahkan sampai 2 tahun, 3 tahun masih kepikiran. Setelah itu udah karena waktunya mungkin udah terlewat, udah expired, udah selesai. Tuh. Berarti usahanya cuma itu doang, nunggu waktu. Kalau ada usaha gitu. lain. Enggak. Karena gue apa ya? Ya kalau udah suka sama satu ya udah. Nggak bisa berpaling ke situ dulu. Cepet berpaling itu enggak. Bisa. Setia sekali Anda. Amin ya Allah. Sering. Aku orangnya cuek sih, jadi bodo amat. Kalau patah hati, ya aku ya sedih sih, cuman ya udah biasa aja. Paling sebulan 2 bulan juga kelar. Udah enak banget. Semudah itu. Nah cara Gua 4 tahun cuy. Enggak, soalnya gini, seingat aku nih ya, aku tuh bukannya patah hati karena dikecewakan oleh kami gitu, tapi dikecewakan karena keadaan. Jadi misalnya aku nggak jadi sama si A gara-gara faktor eksternal, aku nggak jadi karena si B karena faktor eksternal gitu, jadi ya udah gitu. Kenapa misalnya aku sebelum nikah kan misalnya taruh nih sama si A, karena kita beda negara, jadi kan ketemu juga sekali seingat aku. Jadi pas nggak jadi ya udah biasa aja. Kebetulan waktu itu nggak jadinya karena beda suku. Jadi ya udah, maksudnya ya awalnya kan kita temenan nih, terus temenan tiba-tiba oh kayaknya bisa nih diseriusin gitu mungkin ya. Terus ternyata pas dibawa ke orang tua ternyata beda suku, ya udah. Yang penting aku suka dia dan dia suka aku, ya udah kelar gitu. Karena kita nggak bisa kan karena faktor eksternal. Tapi nggak sedih masa? Sedih lah, cuma nah itu ya cara udah. effort Bahyati buat ngelupain itu gimana? Aku ngelakuin yang aku suka aja, kayak nonton, jalan-jalan. Oh berarti ngelakuin hal yang disukain aja gitu? Kalau aku suka sama orang, ya udah itu perasaan aku. Dianya suka atau enggak itu perasaan dia. Kayak gitu. Tapi ini kayak kebalik, biasanya kalau cuma kan cowok, tapi ini cowoknya susah move on. Iya, kalau aku udah memperkirakan gitu, oh ini kayaknya hawa-hawanya udah nggak enak nih cowok nih. Oh langsung realistis gitu. Langsung realistis aja lah kita gitu. Jadi udah persiapan kayaknya misalnya dia ghosting. Terus oh dia udah pergi ya udah. Berarti dia udah kayak ada tanda-tanda pergi, berarti aku harus mempersiapkan hati ketika hari itu tiba gitu. Jadi ya udah. Oh berarti udah mempersiapkan diri sejak dini. Iya, ya sedih mah sedih lah. Tapi sih kayaknya nggak semua cewek kayak gitu. Iya, pasti kalau kayaknya cewek Iya. kebanyakan sedih. Termasuk cowok juga gitu, nggak semuanya. Jadi kan tadi gue bilang nggak secara general cowoknya, tergantung cowoknya juga. Ada banyak temen gue juga yang baru sehari 2 hari cari yang lain lagi. Biasanya itu katanya cewek itu lebih mengutamakan perasaan dan cowok lebih mengutamakan pakai pikirannya atau logikanya. Nah, kira-kira benar nggak? Iya sih kayaknya kayak gitu ya. Benar ya? Perempuan tuh lebih ke perasaan. Kenapa mbak? Iya, karena dikaruniai perasaan yang lebih banyak. Emang cowok kamu jangan dikaruniai perasaan. Enggak, maksudnya dilebihkan gitu loh, dilebihkan Porsinya. gitu. Dilebihkan porsinya, jadi kayak lebih pakai perasaan semuanya gitu. Makanya cewek tuh kalau misalnya dia kayak tadi ya, misalnya patah hati itu biasanya nangis dulu ya. Iya, Lalu nangis. mikir gimana caranya move on. Makanya tadi mikir dulu kan. Kalau Iya. cowok biasanya Mikir dulu, mikir baru pakai gampang. perasaan gitu. Baru biasanya
lah iya ini cewek gue kenapa gue putus bareng Lo kali. Gue ngirim kata-kata itu, gue Aku mau ngomong gak enak. udah ngeliatin aja dari tadi tuh. Itu lu nyeplos. biarin aja ya gue masih Soalnya gue gak gitu deh kayaknya kata dia. enggak emang biasa itu kayak gitu Enggak, kayak gitu katanya. Jadi perempuan tuh perasaan dulu jadi naik ke logika gitu. Kalau laki-laki logika dulu baru nyadar ngeh gitu. Iya. Sorry. Gak kira-kira Jadi kayak cowok lebih banyak ngeselnya daripada ini gitu kan. Makanya kalian tuh ya. nah kira-kira tapi pernah nggak Bain nemuin cowok yang lebih ke perasaan dibandingkan ke logika ini? Pasti ada. Pasti ada sih. Kalau Karuri apa tipe yang mana? Ada sih. Kayak suami aku lebih lembut dari aku deh. Aku tuh galak ya. Berarti itu saling bukan melengkapi. soal logika perasaan ya Iya, enggak sih, enggak juga. Emang lelaki tuh seperasa apapun pasti logikanya lebih menang. ini kan Bahai sama Karuri kan udah nikah nih. Abang, Nah, kira-kira abang gimana cuy. nih? Sehari-hari bre, abang. Pengalamannya nih, pengalamannya Kamu dan ketika Bahaya lebih mengutamakan perasaan sama suaminya yang lebih mengutamakan logika. Pernah ada pengalaman nggak? apa ya? Aku jadi lupa. Emang benar nih dia dulu pernah nih ada suami kayak gini nih ketika ada masalah mungkin atau ketika ada apa gitu dia lebih mikir dibandingkan Aku lupa. Itu mah ngorek urusan rumah tangga orang. lalu tadi pertanyaannya pernah nggak pengalaman nih bener kalau pasangan itu lebih ngutamain perasaan nah ente sendiri lebih ke logika ada nggak di saat kondisi atau situasi yang kayak gimana? Iya, pasti ada. Ya contohnya misalnya kayak gimana? Kalau untuk situasi dan kondisi mungkin gua nggak kasih tahu ya. Cuma maksudnya gini. Kan banyak apa namanya yang bilang itu kalau laki-laki utamakan logika, kalau perempuan utamakan perasaan. Itu mungkin benar. Cuman tidak bisa diterapkan pada situasi tertentu. Gitu. Contohnya sama istri. Banyak kejadian-kejadian yang dimana justru istri gue lebih logik, lebih nanti ke depannya kayak gimana nih kalau misalnya gue kayak gini, nanti kayak gimana nih? Tapi kalau gue justru gue malah lebih berperasaan gitu, malah kasihan nih, Sama banget. kayak gitu. Jadi Mainnya gitu. jadi nggak melulu loh apa namanya laki-laki itu kamu utama logika nggak melulu seperti itu. Bisa ada dalam keadaan tertentu bahwa si laki-laki bisa menolak perasaan daripada justru kebalikannya gitu, si perempuan bisa mengutamakan logika gitu. Iya oke sih. Ya aku idem lah. Ya pertanyaan selanjutnya. Nah ini tentang masalah kangen nih. Nah kira-kira kalau cowok sama cewek kira-kira gimana sih cara ngadepin ya ngadepin kalau lagi kangen itu gimana? Beda apa enggak? Tapi kangen Pasangan. kangennya ke pasangan. Kangen ke pasangan ya. Bukan kangen ke Terserah mau halal mau enggak. Iya, Aku mah diem aja. dia. Cewek berarti dia bakalan dia. Masa nggak ada ini? Dia paling apa ya? Jadi mau ngomong ngode tapi gimana ya? Tapi lebih ke diem. Mainnya dia lebih ke dia. Karuri. Kalau gue tuh tipikal yang nggak bisa ngantiin dulu. Oh iya. Terus Jadi kalau misalkan gue udah kangen dari banget, sebisa mungkin harus ketemu. Kalaupun jauh, kalau jarak jauh, ya gitu. Kalau misalkan Buka aib ini. memang udah kangen ya udah harus ketemu. Kalau misalkan jauh ya telepon. Kalau aku Kalau misalkan gue belum maaf ya, kalau misalkan nggak halal berarti belum pacaran atau belum nikah. Kalau udah halal, kalau gue suka sama seorang, gue cuek justru gue diem. Kalau misalkan gue suka, pasti gue diem. Gue pasti nggak bakalan cuekin dia. Tapi kalau udah jadi, gue bakal bisa ngantin dulu. Tapi itu biasanya teman justru yang udah teman gue yang nyampein itu ke perempuan. Kalau gue waktu SMA misalkan nih, gue suka sama seorang, gue diem sampai digibet sama orang. sedih. Serius, yang gebet temen gue lagi bro. Terus aduh Ya udah, maksudnya sebenarnya pura-pura kuat.
udah tahu kalau gue tuh suka sama dia karena gue diem. Yang lain-lain pada pada Jadi temen lu itu kalau gue diem. B banget ya? Hah? Temennya dia tahu kalau lu suka sama cewek. Iya. Tapi dia malah Tapi deketin cewek. dia juga karena dia Casey itu suka. anjir. Siapa? Enggak. Apakah yang dulu dia? Ya, maafkan dia. Dia temen gue ngomong setelah dia putus sama si cewek itu, sebenarnya gue tuh tahu kalau lu suka sama dia, tapi gue juga suka sama dia. Makanya Terus lo mengikhlaskannya gimana? kita udah lama karena dia udah lama. Udah dia ngomongnya itu sudah gue udah nggak ada rasa. Jadi ya udah. Jadi itu ya. Jadi kangen cowok sama kangen cewek itu emang beda, Kalau cuy. cewek paling kode-kode sama diem aja. Tapi udah. kalau cewek itu ya, kalau itu setahu kalau gua. ke non halal ya. Kalau yang ke halal mah telepon aja udah. Iya udah beda ya. Tapi kalau setahu gue cewek itu emang kalau kangen itu justru malah yang lebih apa ya, lebih nggak bisa nahan gitu dibandingkan sama cowok. Kalau cowok mungkin masih bisa nahan ya. Kalau kangen ke seseorang. Tergantung cowoknya, Bre. Tergantung cowoknya. Ini cowok kayak gini, ini cowok kayak gini. Gue nggak bisa nahan. Gue nggak bisa nahan kangen. Ya mungkin tergantung kadar cintanya, bro. Asik. Nah, itu bener. Oke. Kalau Gimana sih kita bisa tahu ciri-ciri cowok sama cewek yang udah siap buat merit, buat nikah? Sebenarnya sih gampang ya. Cewek cowok yang udah siap nikah, ya pasti dia udah punya calon. Gitu. udah gitu aja lah. Ya maksudnya gini, mungkin kalau dilihat dari perilakunya, gimana kita bisa ngelihat cowok sama cewek itu udah siap nikah. Kalau cowok yang udah siap nikah pasti datangin orang tuanya. Nah itu sih. Itu pasti udah siap nikah. Kalau misalkan cuma kamu udah makan apa belum? Tapi kan kalau pacaran juga kalau main ke rumah juga ketemu orang tuanya kali. Maksud gua itu mengutarakan niat baiknya. Pak, Bu, saya ada niat baik, saya mau menikahi anak bapak. Cakep. Nah itu udah niat nikah. Kalau misalnya main-main ke rumah cuma cengas-cengesan, cuma main catur doang di rumah sama bapaknya, kalah pulang ya gitu. Jangan main catur. Pernah begitu. Iya. Udah SMA. Kalau cewek, aku nggak macam-macam sih orangnya. Aku ngerasa aku udah siap nikah, aku nikah. Enggak, Orang apa bukan banget Mbak. sih? Maksudnya kalau Mbak sendiri kalau ngeliat cewek yang udah siap nikah itu kayak gimana ya? Oh, dia tuh lebih. Karena gini Mbak, aneh sendiri juga kadang-kadang bingung nih cewek ini udah siap nikah apa belum Mbak? Gitu. Tuh, Ya kan? dengerin tuh. Ya. Kadang kita ngelihat, wah dia sih kok ya oke lah kayaknya dia udah siap nih buat nikah, tapi ternyata belum. Apa ya, lebih bisa. Kalau aku lihat ya dari teman-teman aku ya, Nah, jadi betul. mereka tuh kayak lebih tenang gitu orangnya, nggak egois. Kan cewek kadang-kadang mau menang sendiri nggak sih? Betul, ya. Itu Jadi sih ya. ego cewek tuh udah gede. Tiba-tiba ketika Egonya dia gede ya. egoisnya, egonya tuh kadang-kadang perempuan tuh gede juga tau. Jadi dia tuh bisa nurunin, dia bisa ngalah sama aja sih sama cowok menurut aku. Jadi kayak lebih tenang, lebih dewasa, Iya sih, nggak kekanak-kanakan gitu. Kan dewasa kan bukan faktor umur kan. betul. Sikapnya. Kalau dia udah siap nikah, pasti dibilang siap aja. Kayak gitu sih kalau aku lihat teman-teman aku ya. Iya sih, salah satu yang aneh lihat juga gitu sih, cewek kalau udah siap nikah itu akan lebih terlihat lebih dewasa ya. Lebih tenang. Kalau gitu pandangan orangnya. aneh kayak gitu, dia akan lebih bukan ngalah sih, tapi kayak punya Aura tersendiri gitu, innernya tuh beda gitu, jadi lebih dewasa, lebih bisa bersikap Ya, gitu loh. betul. Nggak Lebih tahu. berasa rusuh, nggak gimana banget gitu kan. Kadang-kadang itu ya salah satu cirinya ya. Iya. Iya sih. Kalau aku lihat sih teman-teman aku biasanya kayak gitu yang tapi nggak semuanya sih, nanti aku menyinggung. Ya kalau perempuan tuh lebih dewasa aja sih kalau menurut aku, lebih tenang. Orangnya tuh pasti lebih tenang. Lebih bisa mengontrol dirinya. Kalau aku lihat ya. Untuk dirinya. Iya, kadang-kadang cewek tuh nikah karena pengen aja. Jadi ngeliat pasangan itu kok lucu gitu. Nggak bisa nikah cuma gara-gara kayak gitu, nggak bisa. Atau nikah balap-balapan gitu. Janganlah. Kayak gitu. Kalau aku lihat teman-teman aku sih gitu ya. Kalau aku dulu, aku mah orangnya slow aja sih. Iya, aku tuh kalau mikir aku slow banget ya. Soalnya gini. Back to basic sih. Itu nikah. Ya udah. Siapa sih? Kayaknya jangan dulu. Kayaknya aku udah siap nikah nih. Ya udah aku nikah. Tinggal 6 menit cepetan.
Ya udah, karena tinggal 6 menit di selesai. Kan udah, terus satu lagi kan? Ya udah intinya apa? Gue jadi nanya ke dia. Emang biasanya kita wawancara ada intinya. Udah dasarnya cewek sama cowok itu pasti beda kayak gitu. Jadi ya yang cewek harus ngertiin yang cowok harus ngertiin yang cewek. Jadi kita harus sama-sama saling ngerti. Nah, enak dah kayak gitu. Tapi aku terlalu cuek gitu nggak sih? Ya oke, ini kita mau lanjut ke pribadi. Udah kita mau ngobrol pribadi guys, bye. Thank you. Oke, thank you Makasih. sudah nonton. Silakan. Maaf kalau ada salah kata. Salam-salamnya. Ya. Yang buat tersinggung maaf. Assalamualaikum. Yang merah yang Assalamualaikum. Oh ya tips, maksudnya biar kita nggak minder gitu sama yang bukan yang mau diajak nikah. Maksudnya kayak gimana? Apa kira no? Ibu-ibu no nengok. Maksudnya gitu. Maksudnya ayo udah gue pede aja gitu. Ini kalau ada CCTV, soalnya kedengeran. Nggak ada. Emang ngetop banget. Kedengeran. Nikah. Tadi gue pakai suara kerongkongan gitu. Mau biar Kayak Indonesian Idol. Udah nih ketawanya nih 2 menit. suara kok.